Kalau orang meninggal, itu kasih naik ke atas. Misalnya, kedua orang tuaku dan para leluhurku, supaya dapat semua. Jangan bilang saja, bapakku, nenekku. Itu terlalu singkat. Kasih semua ke atas. Jadi, doa ini kami peruntukkan untuk, misalnya, kedua orang tuaku dan para leluhurku. Dapat semua itu ke atas. Kalau baca doa selamat, anak-anak dan keturunanku ke bawah. Jangan bilang saja anakku, nanti cucu nakal. Karena tidak masuk di doa. Makanya Nabi itu mendoakan anak-anak dan keturunannya. Itu kuncinya. Makanya itu dua kunci itu. Orang dulu itu pintar sekali. Coba, karena yang ngajar itu wali, ulama. Datang orang belakangan, tidak pernah ngaji kitab, akalnya nak pakai. Langsung dia bilang, bid'ah, masuk neraka. Tidak sampai, tidak ada dalilnya. Itu karena tidak paham. Kenapa orang tua dulu kasih baca doa? Ada makanan untuk orang meninggal. Nah, padahal orang meninggal kan tidak bisa makan. Itu karena dia tidak tahu. Doa itu 40 hijabnya. Ada 40 yang bisa menahan doa itu tidak tembus ke langit. Makanya kalau doa tidak tembus, suruh makan. Karena memberi makan kepada orang itu 40 hari, 40 malam baru habis di dalam perutnya. Dan setiap dia melakukan ibadah, malaikat mendoakan. Dan doanya itu kembali kepada siapa yang kita niatkan pahalanya. Makanya kalau ada orang baca doa dan tidak makan, datek telinganya. Karena tidak selamanya doanya diterima. Orang tua itu dulu pintar. Kalau doamu tidak tembus, maka makanan yang saya dapatkan pahalanya. Maka disiapkanlah makanan. Jangan salah paham. Nah bilang apa, nah suka orang yang meninggal itu juga disiapkan. Wah itu menjadi masalah. Nanti Pak Imamnya sakit perut. Kan biasa begitu. Ini almarhumah suka makan begini. Itu disiapkan. Tidak. Mestinya kalau mau baca doa, tanya Pak Imam. Masakan apa tersuka Pak Imam? Tanya dulu. Karena yang mau dikasih sampai itu adalah pahala makanan yang dimakan. Itu makanan tidak sampai ke orang meninggal. Yang sampai itu pahalanya ketika orang memakannya. Itu kuncinya.